Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi amarna bi dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah imanan bi wa'dihi wa wa'idihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh fajjara yana bil hikmati min sadrih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa kulli mu'minin bihi fi sirrihi wa jahrihi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla bi azainallahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farjan wa farhan wa surura wa sholli wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu kayfa nunajjika arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa abwaaba 'ilmika wanshur 'alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana tu'assir 'alaina. Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Al-Fatiha ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati abaihi wa ikhwanihi min al-mursalin wa sahabati wa tabi'in وتابع التابعين ومن تابع بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى جميع العاملين ومشايخنا في الدين وخصوصا إلى جميع أئمة المذاهب الأربعة ومقلدهم وإلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وإلى سلطان العلماء شيخ عز الدين بن عبد السلام وإلى جميع الأولياء التسعة وإلى جميع المشايخ من سلسلة الخلقات النشبندية وإلى جميع أصحاب الموارد وجميع أصحاب الرواتب وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا ومعلمين وأحبابنا المحبوبين ووصولهم وغرم أن الله يريد درجاتهم في الجنة وزد علينا من بركاتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها ما كانوا خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا خالاتنا وإخواننا أخواتنا ونخصوصا المرحومين والمرحومات من هذه الجماعة مسجد نور على نور. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل جنة مثواهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم عبرة من عبر النيران. ثم الفاتحة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ووالدينا وسادتنا وشيخنا ومشايخنا ومعلمينا وحبابنا المحبوبين وإلى ونحسن حب إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن عادانا
أن الله يوفقنا وإياهم بالصحة والعافية والسلامة والسعادة والبركة والخير، وجعلنا من أهل الخير وحسن مرادنا بالخير جانبا للخير وعذاب الشر. ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين 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 يا الله يا رب العالمين. Hadaratil asatidul hujjajil mukarramin wal abail muhtaramin wal ummahatil muhtaramat. Segenap para bapak dan ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Nurun ala Nur, mobil khusus Dewan Kemakmuran Masjid, mudah-mudahan kita semuanya hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang mulia, kita masuk ke pembahasan yang baru, Kitabul Azkar. Kitab menerangkan tentang zikir-zikir. Jadi ini sudah bab yang baru lagi. Bukan hanya bab tapi menjadi Kitabul Azkar. Jadi persoalan cabang yang lainnya lagi yang nanti itu akan membawahi banyak bab. Akan membawahi banyak abwab, bab-bab. Yang pertama namanya babu fadli dzikri wal haddi alaihi. Bab menerangkan tentang keutamaan zikir dan anjuran ya supaya berzikir. Ada beberapa kutipan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la dzikrullahi akbar. Yang maknanya adalah dan zikir kepada Allah itu adalah yang paling utama. Allahu Akbar maknanya sholat, gitu ya. Wala dzikrullahi akbar. Ini biasanya dibaca penutup khutbah Jumat, ya. Jadi setelah khutbah selesai, kalimat terakhir wala dzikrullahi akbar. Ada lanjutannya nih kalau nggak salah, wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan adalah Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi seutama-utama zikir itu adalah Allahu Akbar, itu sholat. Kemudian kutipan berikutnya fadhkuruni azkurkum, maka berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku pun berzikir kepada kalian. Maknanya ingatlah kalian akan diriku, niscaya aku ingat akan diri kalian. Jadi kalau pengen diingat sama Allah, ya rajin-rajinlah kita ingat Allah. Kalau pengen kita dikenal, ini kaitannya dengan ayat-ayat yang kemarin dalam tadabbur, ayat-ayat surah Al-Ahzab, ya. Yang paling populernya adalah Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri baginda Rasulullah adalah uswatun hasanah. Bagi siapa itu kalian? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi kalian yang rindu berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Artinya orang yang hidupnya menggunakan kurikulum kehidupan berbasis kematian. Jadi kalau orang sudah hidupnya ini konotasinya mati, ya, ingat mati, ini sudah tanda-tanda ahli kebaikan. Ya.
Bukan berarti ingat mati itu loyo letoy, enggak. Ya, enggak ada gairah hidup, bukan. Ingat mati enggak mesti jadikan dia enggak ada gairah hidup. Ingat mati itu justru menjadikan dia banyak remnya di dalam menjalani roda kehidupan ini, ada remnya. Nah, yang ingin saya lanjutkan adalah orang kalau sudah ingat mati, ya pastinya kan dia siap-siap nanti mau mati, ya. Kaitannya dengan ayat yang pertama, seutama-utama zikir kepada Allah itu adalah Allahu Akbar. Ya bagi orang laki, mbok yo ke masjid gitu. Bagi orang laki, mbok yo ke masjid, jangan sampai ya dia tar ke masjidnya sekali-kalinya pas udah langsung disolatin gitu. Nauzubillah min. Hadirin, masjid ini makhluk. Ya, masjid ini makhluk Allah juga, bisa ngomong dia. Ya. Kalau kita orang laki sering ke masjid, niscaya masjid kenal. Ya Allah, ya, ini orang gue kenal bener nih. Ini langganan gue nih. Ya Allah, aku masjid rumahmu menjadi saksi kalau ini orang hambamu senantiasa menghidupkan diriku gitu, rumahmu ya Allah, maka aku menjadi saksi. Maka kemudian Allah jawab, kalau engkau menjadi saksi wahai baiti, wahai rumahku, maka ketahuilah qad ghafartu lahu, maka niscaya aku akan ampuni dia. Amin ya rabbal alamin. Ya, jangan pas kemudian dah meninggal dunia digotong kemari masjid, bingung siapa nih orang. Ya, siapa ini orang? Nauzubillah min. Baru sekali-kalinya masuk masjid, mau sholat langsung dia ada depan imam. Ya, nauzubillah min. Enggak dikenal sama masjid. Ya. Dulu pernah kita bahas juga kaitannya dengan masjid rumah Allah yang senantiasa juga akan menjadi saksi ya keberadaan kita. Makanya ibu-ibu juga walaupun tidak diwajibkan atau tidak disunahkan ke masjid untuk sholat jamaah, ya, tapi setidaknya dengan ada keinginan sholat jamaah ya lebih bagus, sepanjang tidak ada fitnah, tidak ada yang dikhawatirkan dari keselamatan diri ibu-ibu. Kemudian juga kalaupun tidak sholat jamaah ya majelis taklim, hadir majelis ilmu ke masjid rumah Allah, ini juga salah satu bagian dari cara kita memperkenalkan diri dengan rumah Allah. Mudah-mudahan kan yang disolatin nanti nggak cuma orang laki-laki doang, ya enggak? Ya, jenazah-jenazah perempuan juga dimasukin masjid, ya. Walaupun ibu-ibu nggak 5 waktu jamaah di sini, tapi kalau suka majelis ilmu, majelis taklim, masjid kenal. Ini langganan gue nih, tiap hari Ahad, gitu kan? Kajian duha, udah masjid jadi saksi. Ya Allah, ini saya kenal nih orang, rajin ke masjid, majelis taklim, kajian duha, Ahad pagi, kalau ngaji nyender, selonjor, itu kenal. Yang penting dikenal, yang penting dikenal sama masjid. Amin ya robbal alamin. Kalau nggak kenal kan repot. Yang model kayak kemarin juga, ya baca sholawat, ini ngaku-ngaku kita pengen dapat syafaat. Kepedean kita pengen dapat syafaat, tapi nyebut nama Nabi aja kita tergolong bakhil, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang bakhil ketika disebutkan namaku di sisinya, indama dzukirtu ismi gitu ya, endahu, kemudian dia tidak menjawab dengan sholawat, itulah bakhil. Jadi kalau kita pengen diingat-ingat Allah, ya fadhkuruni azkur. Kalau kita mau lanjutin sesuai dengan pembahasan yang lalu, ada tentang syukur kepada Allah, washkuruli wala takfuru, dan bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian kufur. Maknanya orang yang bersyukur itu dipastikan adalah dia yang pandai berzikir. Ya, nggak mungkin, bukan nggak mungkin, tipislah harapan dia termasuk orang yang syakirin, bersyukur kalau dia tidak pandai berzikir. Kalaupun bersyukur ya bersyukurnya bersyukur insidental saja, gitu. Artinya cuma sampai lisannya doang. Ya,
hatinya belum nyampe, apalagi kemudian pembuktian syukur dengan memperbaiki ibadah juga barangkali belum maksimal. Maka pondasinya zikir kepada Allah, insya Allah jadi orang yang bersyukur. Ayat berikutnya kita akan masuk kepada tataran teknis bagaimana kita mestinya berzikir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Wadhkur rabbaka, dan zikirlah dan ingatlah kepada Tuhanmu, fi nafsika, pada dirimu, tadarru'an wa khifah, secara tunduk, patuh dan suara rendah, ya, khifah. Wa dunal jahri minal qawli, tanpa dikeraskan daripada perkataannya, bil ghudwi wal asal, ya, baik di waktu petang, ya, pagi maupun petang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah menjadi orang yang lalai. Ayat ini surah Al-A'raf, ya, kalau nggak salah. Ada lagi ayat yang sebelumnya, surah yang sama Al-A'raf, tapi bukan wadhkur rabbaka, tapi ud'u rabbakum tadarruan wa khifah wa khufyah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, gitu. Mirip ayatnya. Yang tafsirannya mengandung beberapa perbedaan di kalangan para ulama. Maknanya adalah bukan berarti kita disuruh pelan sampai hilang suara, enggak juga, ya. Kalau saya lebih cenderung kepada tafsiran seperti Ibnu Jurayj, ya, ulama mengatakan ayat ini adalah mengajarkan dan menganjurkan kepada kita supaya dalam berzikir kepada Allah maupun ayat yang sebelumnya, doa kepada Allah secara tadarruan wa khifatan atau wa khufyatan, itu maknanya adalah secara pelan-pelan, enggak terburu-buru, gitu, ya. Pelan-pelannya, pelan-pelan intonasinya, bukan tinggi rendahnya suara, gitu. Kalau tinggi rendahnya suara sudah disepakati, kebanyakan ulama lebih memilih tengah-tengah. Tengah-tengah, tidak pelan hampir hilang kayak Abu Bakar kalau baca Quran, tidak juga keras model Umar, gitu. Ya, memang itu dua karakter sahabat Nabi yang berbeda, dan itu menunjukkan bahwa Nabi dikelilingi oleh orang-orang yang kompetensi, gitu, ya, yang lembutnya diwakili oleh Abu Bakar Siddiq, yang tegasnya oleh Umar bin Khattab, ya, yang kaya rayanya oleh Utsman bin Affan, yang cerdas dan pemberaninya itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka terkait dengan zikir kepada Allah, ya, kebanyakan ulama adalah tengah-tengah, tawassut, ya, bainal jahr wasir, antara keras dan pelan. Pelan, suara pelan, ya, bukan bukan hilang, tapi intonasinya pelan, ya. Tapi juga jangan pelan benar,
Enggak ada yang amin. Kenapa? Karena yang makmumnya tidur semua. Ya. Jadi agama kita ini ibu-ibu itu ngajarin yang tawassuk apa aja dalam segala hal. Tengah-tengah, ya. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Tawassuk. Enggak ekstrim kanan, enggak ekstrim kiri. Macam-macam lah, ya. Tengah-tengah. Tapi sekali lagi lihat konteksnya, ya. Saatnya kita perlu ketegasan yang diambil langkahnya. Saat kita perlu lembut, kelembutan yang dipakai caranya. Begitu. Apalagi kemudian ayat yang seirama dengan ayat yang ini nih, surah Al-A'raf. Saya buka dalam surah Al-Baqarah ayat 200, ya. Yang dulu pernah kita bahas juga dari 8 ayat rangkaian tentang ibadah haji itu cuman ada 1 perintah menyempurnakan haji, lalu ada 4 perintah berzikir kepada Allah. Salah satunya ada pada ayat 200 Al-Baqarah, itu menunjukkan perintah berzikir kemudian dengan suara yang keras sebagaimana kita memanggil orang-orang tua kita, gitu. Memanggil bapak moyang kita, maksudnya memanggil itu dengan suara yang kedengeran, gitu. Fa idza qadaytum manasikakum, maka jikalau kalian selesai dari manasik haji kalian, fadhkurullaha, maka zikirlah kepada Allah kadzikrikum abaakum, sebagaimana kalian menyebut nama bapak moyang kalian, ya. Au asyadda dzikra, atau bahkan lebih daripada itu. Nah, jadi ayat yang ini menunjukkan pemahaman yang berbeda dengan ayat yang sedang kita bahas, ya. Maka kemudian jalan tengahnya adalah tengah-tengah, ya. Jadi terlampau teriak-teriak dalam doa juga kurang patut, ya. Kemudian terlampau pelan gitu, hampir-hampir hilang, ya, juga jangan. Tengah-tengah. Berikutnya wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah yang banyak, maka kalian mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung atau memperoleh kemenangan. Surah apa ini? Al-Anfal, ya. Kalau nggak salah di surah Al-Jumu'ah juga ada, ya. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Kalau nggak salah surah Al-Jumu'ah, ya. Apabila kalian selesai dari sholat, bertebaranlah ke muka bumi, jemput karunia Allah, sambil jemput karunia Allah, sambil kemudian kita terus berzikir-zikir kepada Allah. Semoga kita atau kalian memperoleh kemenangan. Berikutnya innal muslimina wal muslimat ila qouli ta'ala. Oh, ini potongan ayat, ya, kutipan-kutipan ayat. Wadzakirinallaha katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi potongan ayat berikutnya, orang-orang muslim dan muslimah, muslim laki dan muslim perempuan, sampai pada potongan ayat orang-orang laki yang berzikir kepada Allah yang banyak, ya, zikirnya, dan orang-orang perempuan yang zikir, ya, juga yang banyak, maka Allah siapkan, Allah berikan kepada mereka, untuk mereka maghfiratan wa ajran 'azima, ampunan dan pahala yang mulia. Terakhir dinukil oleh penulis atau penyusun kitab ini mengambil ayat yang kemarin kita bahas, adalah surah Al-Ahzab ayat 42. Ya ayyuhalladzina 4142, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asyila. Maknanya dari zikir yang banyak melahirkan tasbih kepada Allah. Maka kemudian Bapak Ibu, ya, saya ulangi terus, ya, kepada semua jamaah, jangan sampai kita lupakan zikir dan tasbih. Zikir kita setidaknya adalah istighfar. Tasbih kita, tasbih yang singkat adalah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu yang dikenal dengan tasbihnya malaikat, ya. Hendaknya kita baca 100 kali sebelum azan subuh atau antara azan dan iqamah. Itu harapannya urusan dunia kita dilapangkan, dilancarkan, dimudahkan. Amin ya rabbal. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah.
subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, itu dikenal dengan tasbihnya malaikat ya. Waktunya waktu-waktu yang luar biasa menjelang sholat subuh ya. Maka ini diamalkan. Untuk zikirnya nih ya, untuk sholawatnya kemarin kita ngamalin yang mana sholatnya? Sholawat Jibril. Sholawat Jibril yang singkat ya, tapi mengandung kekuatan yang luar biasa, menjadi mahar daripada Adam kepada Hawa ya. Satu riwayat atau riwayat yang paling terkenal 20 kali, tapi riwayat yang lain ada juga mengatakan 100 kali sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Maka mau 20 mau 100, intinya kita bermain angka nggak ada salahnya ya. Ini untuk mengkanter daripada sebagian saudara kita yang anti dengan angka-angka tertentu gitu. Kalau nggak sesuai dengan tuntunan Rasul, dianggapnya menyalahi atau menyimpang. Padahal kalau kita mau tambah-tambahin sah-sah aja, karena substansinya adalah perbanyak sholawat gitu ya. Makin banyak makin bagus, apalagi Nabi yang memotivasi ya, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyaratan. Siapa yang bersolawat kepadaku ya, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Itu kan motivasi yang artinya makin banyak makin bagus gitu ya. Maka kemudian ada sholawat nariyah 4 kali ya. Yang penting kita terima ijazah dari guru-guru kita ya. Kemudian zikir juga demikian, dan sholawat setidaknya kita kompak amalin sholawat Jibril sekurang-kurangnya 1000 kali sehari ya kan. 200 kali 5 kali waktu sholat jadi 1000 ya, lebih bagus. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Itu yang ringan, yang gampang ya. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun, dan ayat-ayat tentang bab yang ini masih banyak lagi ya. Kita baca pertama hadis nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Nah, itu kan rangkaian daripada susunan tahlil ya, yang biasa berlaku atau biasa diamalkan oleh orang-orang Indonesia. Pertanyaan kita, kok dari Sabang sampai Merauke takziah tahlilan sama ya? Rotibnya, rotib itu kan susunan, kok bisa sama ya? Oh, jangan dianggap remeh ya. Semalam saya maulid ya, maulidnya selesai jam 12, ngobrolnya pulang jam 2 ya. Ya, karena makin malam makin horor cerita. Makin malam makin horor. Oh, itu rotib yasin tahlil takziah itu bukan asal, umumnya kita udah hafal, udah itu jadi pegangan. Ya, kita ketemu apa sih yang namanya jin dan kawan-kawannya, udah pegang itu aman udah ya. Jadi nggak perlu lagi tuh apa namanya ngapalin ayat-ayat khusus tentang musir jin. Oh, udah yang itu udah cukup ya. Iya, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain, ya Alif Lam Mim, atau langsung ayat kursi. Kalau udah darurat nih, udah di hadapan kita orang sudah kerasukan, ya udah aja langsung ayat kursi sambung dengan akhir Baqarah gitu ya. Yang penting digalakin. Kita kalau udah udah dihadapin orangnya begitu, bacanya digalakin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu, dikaget-kaget digalakin.
Jadi jin itu kalau kita menunjukkan kita berani, dia juga takut gitu. Ya, jangan udah kerasukan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata jin kagak enak bacaan lo. Ya. Itu yang kerasukan kadang suka nantang-nantang, kecil ya terus gua hafal suara-suara yang lain. Itu mulutnya bisa ngomong kayak begitu. Ya. Tapi intinya itu semua emang udah kerjaannya. Ya, kerjaannya jin tuh kan. Nah, ini kaitannya dengan jin ya. Terkait juga dengan apa namanya? Kelahiran Nabi kita Muhammad SAW itu pas kelahiran Rasulullah itu kan langit bercahaya gitu. Kenapa langit bisa bercahaya? Karena hari itu jin nggak bisa nembus ke langit. Gitu. Jadi biasanya nembus ke langit. Tapi ketika kelahiran Rasulullah nggak bisa nembus, sehingga kemudian langit bercahaya dengan cahaya yang indah. Ya, silakan Bapak Ibu diamalkan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ya, nah, ini terus diamalin. Diingat-ingat. Ini adalah dua kalimat yang ringan di lisan, tapi berat di timbangan. Kemudian mendatangkan kasih sayang Allahur Rahman. Diingat-ingat nih, biar jadi motivasi kita baca ya Allah. Emang ringan benar, ya kan? Maka beratkanlah ya Allah timbangannya nanti di hari kiamat pada saat terminal al-mizan timbangan. Kemudian pastinya kita minta adalah kasih sayang Allah. Udah nggak usah pusing-pusing mau zikir apa, ya. Ini sudah disediakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau tasbihnya ini nih, ya kan? Ringan di lisan, berat di timbangan, mendatangkan kasih sayang Allah Taala Ar-Rahman. Lalu istighfar itu kata baginda Rasul, man lazimal istighfar. Siapa yang dawam senantiasa rajin istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Maka Allah jadikan segala kesempitannya jadi lapang, ada jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Dan setiap kesedihannya jadi senang, gembira. Jadi bagi orang yang rajin istighfar enggak ada rasa sempit. Bagi orang yang rajin istighfar enggak ada rasa sedih. Yang ada berasanya lapang gitu ya. Makanya ibu-ibu, istighfar juga bisa menjadi sebab rizkinya datang ke kita. Datangnya rizki Allah kepada kita itu banyak cara. Bisa dengan sedekah, ya dibalas lagi berkelipat-lipat. Tapi juga bisa juga dengan istighfar mendatangkan, gitu ya. Kemudian bukan hanya rizki yang datang, maksudnya rizki yang datang kepada kita itu macam-macam bentuknya. Bisa berupa materi, bisa juga berupa tadi itu rasa. Dari sempit berasanya lapang, dari sedih berasanya gembira. Gitu. Kalau orang yang rajin baca istighfar, makan walaupun cuma pakai ikan peda sama jagung, ya udah tenang bawaannya, di kantong 20 juta, tenang udah. Ya. Ustaz baca. Nah, saya ngopi dulu. Sadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikit-dikit ya tambah ya makin bertambah lagi kalimat-kalimat zikir yang bisa kita amalkan. Masih berasal dari sahabat Abu Hurairah wa anhu radhiyallahu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
la naqula subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Subhanallah. Jadi kalau kita baca 4 kalimat ini dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan 4 kalimat yang Allah suka bener. Apa 4 kalimat itu? Ini dia. Ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada tahlilnya, ada takbirnya. Ya, ini 4 kalimat yang Allah suka. Dan Allah lebih suka lagi kalau ini terucapkan ya oleh hamba-hambanya ini, maka itu lebih disukai oleh Allah daripada terbitnya matahari. Maknanya apa itu? Kalau matahari nggak terbit berarti apa? Kiamat. Ya, matahari nggak terbit, ya hilang matahari. Kiamat. Berarti kan subhanallah. Subhanallah, ini kalimat yang disukai oleh Allah, ya. Betapa sukanya Allah dengan 4 kalimat ini lebih disukai daripada adanya kehidupan, kan gitu, ya. Daripada terbitnya matahari, ya Allah. Makanya buat selingan, kalau tadi tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim rada-rada bosan karena nggak ada lagunya, boleh pakai yang lagu-lagu. Ya, karena memang orang Indonesia belagu gitu kan. Maksudnya sukanya pakailah lagu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu malah lebih lengkap ya. Ya, 4 kalimat ditambah hauqalah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Hauqalah nanti ada lagi ya. Jadi ini yang tadi saya bilang pelan-pelan, atu-atu kita baca, nambah lagi zikir-zikirnya ya. Maka ini dinamakan dengan kitabul azkar. Kita menerangkan rangkaian zikir kepada Allah. Ya, udah intinya Bapak Ibu, saya ajak diri saya, keluarga saya dan kita semua, ayolah. Ya, enggak ada lagi nih hidup mau ngapain kecuali banyakin zikir gitu, ya. Orang mohon maaf ini kalau saya pakai ini ya. Man la zikralah falaisa man la zakara man la zikra laisa lahu zakar, gitu kira-kira. Jadi ulama mencoba menulis sebuah ungkapan tapi yang mirip, man la zakara man la zikra gitu laisa lahu zakar. Siapa orang yang enggak pandai zikir, dia enggak maco gitu. Zakar itu alat kelamin laki. Ya, zakar itu alat kelamin laki. Jadi orang yang enggak pandai zikir dianggapnya enggak maco. Jadi orang maco itu bukan yang koker apa gitu, tapi orang maco itu orang yang pandai, yang banyak zikir. Malah Sayyidul Walid, kalau nggak salah Sayyidul Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf itu ya, waliullah itu, man la wirda apa tulisannya, fahuwa kirdun, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun gitu. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa yang enggak suka wirid maka sama juga dengan dia kirdun. Kirdun itu nyemot gitu ya. Nyemot, paham dan nyemot, yang suka nyari kutu kalau lagi enggak ada makanan. Kalau enggak ada makanan akur sama temennya. Asal dapat makanan bakhilnya ya. Nah, nyemot tuh orang gitu ya. Ya. Ini lagi macam-macam dah pokoknya dah ya. Ada orang-orang yang kurang paham, langsung melabelkan ulama, ini galak, ini kasar, ini galak, ini kasar, padahal tidak ya. Semua dilihat dari konteksnya gitu ya. Dilihat dari konteksnya. Sebab kalau ngomong kasar, Quran juga boleh kita bilang bagaimana coba ya, mau dibilang bagaimana? Allah yang bilang ulaika kalan'am. Mereka itu tahu banyak seperti hewan ternak, kan gitu kan? Mereka itu manusia dan jin kata Allah seperti hewan ternak, bahkan lebih hina daripada hewan ternak, kan gitu ya. Ya kira-kira kan kita mau ngomong apa misalkan ada hewan yang kerjaannya suka ganggu kesenangan orang lain, ya kan, asal tidur dibikin gatel gitu kan,
di kasurnya itu, kasur dulu tuh ya, kasur apa namanya, kapuk ya. Tumbila kurang sedep tumbila, tapi bangsat lu gitu kan. Jadi artinya kalau di tengah masyarakat ada orang kerjanya suka ganggu kesenangan orang, itu sih kita suka bilang bangsat. Kalau tumbila kurang sedep gitu ya, tumbila lu kurang enak gitu. Iya, tapi kalau bangsat gitu ya. Artinya apa? Memang manusia itu mewakili daripada sifat-sifat kehewanan, kebinatangan, yang akhirnya kemudian manusia sendiri yang melabelkan kan gitu. Maaf. Kita melabelkan koruptor dengan apa? Tikus, ya kan? Karena tikus dianggapnya apa aja dimakan. Enggak kabel, enggak sabun dimakan, kabel juga dimakan gitu kan? Disimbolkan oleh kita menjadi lambang koruptor kan gitu. Boleh jadi tikus masih lebih mulia daripada koruptor itu sendiri. Iya kan? Ya, koruptor kan manusia, dia punya akal, punya otak, mikir dia kan. Ya kalau tikus emang di dasar hewan, dasar binatang gitu. Nah, itu contoh lah. Jadi dilihat konteksnya. Orang keluar kata-kata kebun binatang, dilihat konteksnya gitu. Kalau konteksnya nggak ada apa-apa terus main keluar aja tuh binatang, ya namanya kasar. Tapi kalau memang sudah dalam konteksnya mau diapain lagi? Kayak bahasa Allah tadi kan. Konteksnya apa? Konteksnya Allah bilang lahum qulubun. Manusia dan jin kata Allah kebanyakan mereka di neraka jahanam. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati nggak bisa merasakan kebesaran Allah. Walau a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi nggak bisa melihat kekuasaan Allah. Walau a'adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi nggak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadi kalau fungsi organnya ini tidak berfungsi, hati nggak bisa merasakan, mata nggak bisa melihat, telinga nggak bisa mendengar, ulaika kal an'am. Maka kata Allah, taubahnya mereka seperti hewan ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih hina. Ya, nauzubillah min. Tadi lagi ngomongin apa itu? Tadi lagi ngomongin zikir. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi zikir ini adalah usaha kita untuk ngurangin kata-kata yang tidak bermanfaat gitu. Ya, apalagi mohon maaf nih, ya, mohon maaf, hikmah daripada Maulid Nabi, ya ikutin Nabi, ya, Nabi itu tidak berkata, tidak berbuat kecuali yang baik, gitu kan? Maka ya kita setidaknya di rumah aja, jangan suka keluar kata-kata kotor, jangan suka nyumpain, ya, nyumpain anak, nauzubillah gitu. Anak santri itu ingat bener itu saya. Asal capek namanya Zaid ini sukanya duit. Nah, bagus ya kan. Sukanya duit. Mudah-mudahan jadi gubernur Bank Indonesia. Gitu ya. Jangan macem-macem lah keluar kata-kata ya Allah. Ya. Kayak Syekh Abdul Rahman Sudes kan juga dulu begitu kan. Ya, bikin kesel orang tuanya, disuruh pergi main sono. Biar jadi imam sono lu, beneran jadi imam gitu ya. Luar biasa. Hati-hati, makanya ini kan refleks mulut. Bagaimana supaya refleks kita ini ada kalimat-kalimat, kata-kata yang benar-benar, ya rajin-rajin berzikir gitu. Ya. Di Bintaro itu ada warung makan, ya, warung soto anu gitu. Kesebut alat kelamin laki gitu. Soto anu gitu. Saking apa itu? Itu saking tuh latahnya begitu. Kalau latah saya nggak tahu, dan ini penyakit yang beneran apa yang dibuat-buat gitu. Jadi mak-maknya itu latahnya latah kelamin, alat kelamin laki. Maka dikenal, kita makan soto anu yuk di situ gitu. Nama warungnya soto anu gitu. Ya kalau yang bener kan soto tangkar kan gitu kan. Ini soto anu. Jadi latahan kalau asal pembelinya bilang, "Pok, mana punya saya sotonya?" Bentar nih lagi. Pertama kaget latahan ini, oh sudah jadi. Nih, anu lu gitu. Maksudnya sotonya gitu kan, tapi nyebutnya anu. Itu latahan begitu gimana? Saya nggak paham juga, ya. Penyakit. Karenanya bahaya kan. Kalau nggak diobatin bahaya. Gimana ntar sakaratul maut, ya?
Sarakatul Motor nyebutinnya kelamin ya Allah. Ya, dilanjut lagi nomor 3. Bahar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Zat yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya segala kekuasaan dan segala puji. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. 100 kali pada satu hari, maka pahalanya sebanding dengan memerdekakan 10 budak. Dituliskan baginya 100 kebaikan, dihapuskan daripadanya 100 dosa, dan menjadi perisai bagi dirinya dari kejahatan setan pada hari itu sampai sore hari. Serta tidak ada seorang yang lebih utama daripadanya kecuali seseorang yang membacakannya lebih banyak. Dan beliau bersabda pula, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali pada satu hari, maka diampunilah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih samudra. Riwayat Bukhari dan Muslim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh, kalau ngomongin pahala, ngomongin balasan dah, ya tenang dah gitu. Mau balasan baik, super baik, maha baik. Allah itu maha baik. Ya. Mau balasan keburukan, ya hapus. Allah maha pengampun. Jadi Allah maha baik, Allah maha pengampun, udah. Ya, tinggal kitanya aja nih. Kita udah dikabarin sama Nabi ini ya enggak? Nabi udah ngabarin kita ini begini, ya diskon ini, diskon itu, diskon ini, diskon itu gitu kan. Nah, cuman kita nggak pada semangat. Semangatnya kalau panci 100.000 jadi 20.000, gitu ya. Kali kalau masih zaman-zaman ngomongin panci gitu kan. Ya penyakit orang kita kan asal ada rame-rame, ya dagangan baru dibuka, ikut rame-rame. Ada gerombolan, ikut gerombolan. Kagak beli, cuman rame-rame gitu ya. Nah, ini juga sama ini. Ada motivasi-motivasi yang demikian murahnya, ya nikmatnya luar biasa. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali sama dengan membebaskan budak, ya. Dicatat 100 kebaikan, dihapus 100 keburukan, dijaga dari godaan syaitan, ya dari pagi sampai sore, ya. Makanya itu kan menjadi penyempurna. Tiap kali sholat kita, ya, yang diajarkan Rasulullah tasbih, tahmid, takbir 33 disempurnakan 100 dengan kalimat ini, ya kan? La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sempurna udah. Kemudian siapa yang baca
Subhanallah bihamdi sehari ya 100 kali ya, dihapuskan dosa-dosanya, walaupun dosanya luar biasa, dosanya sebanyak apapun bisa terhapuskan. Amin ya rabbal alamin. Dah tinggal kita amalin aja pelan-pelan ya. Kita lanjutkan dengan pelajaran fikih. Udah lama kita nggak buka pelajaran fikih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil ya nabi salam.